Tumben, Bu Niki, beda dari biasanya. Apa nih ada yang lebih kabar, Bu? Begini Pak, ternyata RPP yang saya buat itu belum mencapai tujuan pembelajaran yang baik, perlu disusun ulang. Oh, jadi ada ini ya, ada masalah dengan PP-nya ya, Bu Niki ya? Iya. Oh, baik. Oke, dari nanti kita diskusi nanti, kira-kira apa yang Bu Niki harapkan nih? Saya ingin harapkan agar pelaksanaan dan pembelajaran itu dicapai dengan baik. Kemudian tujuan pembelajaran itu tercapai sehingga peserta didik dapat memahami konsep pembelajaran yang saya ajarkan, gitu Pak. Jadi tujuannya biar pembelajaran yang baik, kemudian peserta didiknya dapat memahami konsep-konsep yang akan Bu Niki ajarkan dengan baik gitu ya. Bagus, baik Bu. Kalau menurut Bu Niki nih, situasi saat ini seperti apa sih Bu? Situasinya siswa itu belum aktif Pak dalam pembelajaran. Kadang bosan, tidak menerima pembelajaran dengan baik, ada yang mengantuk, ada yang tidak gagas dalam pembelajarannya. Sehingga saya perlu RPP membuat revisi ulang gitu Pak. Oh gitu, baik Bu. Kira-kira apa penyebabnya ya, anak-anak tadi kan kurang fokus ya gitu kan, kurang masuk konsepnya itu. Kira-kira penyebabnya apa Bu itu Bu? Mungkin saya menggunakan metode pembelajaran yang hanya ceramah, metodenya Pak hanya monoton saja, klasikal Pak, sehingga anak-anak itu cepat bosan dalam pembelajaran. Oh gitu. Perlu adanya media pembelajaran yang kreatif, seperti itu Pak. Oh baik. Oke, berarti ini ya, anak-anak kurang fokus, ada kondisinya seperti itu. Kemudian gini Bu, kalau harapan Bu Niki nanti setelah ini apa sih, setelah perbaikan EPP atau gambaran suasana yang Bu Niki inginkan itu, anak-anak pembelajarannya seperti apa sih Bu? Anak-anak bisa memahami konsep pembelajaran yang saya akan buat. Kemudian anak-anak aktif dalam pembelajaran Pak, sehingga saya menjelaskan anak-anak mampu ada peningkatan pembelajaran dari nilai, kemudian keaktifan pembelajaran, seperti itu Pak. Oke, baiklah, nanti rencana Ibu mau ngajar di materi apa itu nanti Bu, yang fokusnya Bu? Di unsur-unsur balok dan kubus. Unsur-unsur balok dan kubus. Kalau itu yang fokusnya ke kubus sih Pak. Oh kubus, baik. Kalau yang Bu Niki pahami nih, unsur-unsur kubus di kubus itu bagaimana sih Bu? Jadi anak-anak nanti dapat mengidentifikasi dari rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang Pak. Diagonal sisi, ruang, bidang, baik. Kemudian nih Bu, tadi kan Bu Niki menyampaikan ya bahwa RP-nya kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah itu menurut Bu Niki sendiri nih, kira-kira RPP Bu Niki saat ini itu berada di level, kalau dinilai di level 1 sampai 10, RPP Bu Niki ini itu berada di level berapa Bu saat ini? Di level 5 Pak. Di level 5. Oh, di level 5 masih kurang ya. Baik. Kalau mau dinaikkan rencana Bu Niki itu dari level 5 mau naik ke berapa nanti Bu rencana Bu? 8,5 Pak. 8,5. Baik, saya sepakat Bu itu. Baik. Kemudian Bu nih, kalau mau dari 5 ke 8,5 gitu nih. Nah, itu rencana Bu Niki untuk menaikkan itu apa nanti Bu rencananya Bu? Yang pertama pasti saya akan merevisi RPP ulang Pak, dengan memperbaiki tujuan pembelajaran, kemudian membuat media pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga siswa itu dapat mengikuti pembelajaran tidak bosan. Kemudian yang ketiga, kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, seperti membentuk pembelajaran berkelompok dengan metode karakteristik peserta didik. Oh baik, dengan apa tadi, media gitu ya, media belajar berdiferensiasi berarti gitu maksudnya kayak dengan kesiapan belajar, kemudian dengan apa tadi, yang satu pembelajaran yang berkelompok nih. Kalau nanti rencana Bu Niki itu pengelompokannya berdasarkan apa nanti Bu rencana? Berdasarkan karakteristik siswa, atau dari anak yang pintar, dari anak yang pintar, sedang maupun yang belum Pak. Jadi ada yang pintar dicampur dengan yang sedang dan belum gitu. Jadi satu biar merata begitu Pak. Oh iya, bagus itu. Berarti tidak pintar mengumpul pintar itu enggak ya? Baik, gitu. Bagus itu Bu. Baik, kalau saat ini yang perlu Ibu
segera persiapan apa nih kira-kira biar itu bisa berjalan? Yang pastinya RPP, RPP, kemudian media pembelajaran dari media, Kubus dan Balok. Yang ketiga pasti kesiapan peserta didik, siapa peserta didik, peserta didik dan saya. Oh gitu, masuk media nih nanti ya dari saya siapa ya, baik. Kemudian Bu, untuk memastikan bahwa semua nanti berjalan dengan baik ya Bu ya, itu dengan apa Bu yang akan dilakukan nanti Bu untuk? Nah, yang pertama pastinya kesiapan peserta didik. Peserta didik ya. Itu sangat penting Pak. Yang pastinya kalau peserta didik menyiapkan dari media pembelajarannya sudah siap atau belum. Kemudian tujuan pembelajarannya dari saya membentuk. Oh gitu, baik Bu. Iya. Kemudian gini Bu, kalau seandainya nanti kan saya observasi nih, nah itu nanti kriteria keberhasilannya nanti apa yang Ibu, saya berhasil sama itu apa sih itu nanti rencananya? Rencananya tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik Pak. Tujuannya tercapai dengan baik. Kemudian aktivitas pembelajarannya siswa terlihat aktif. Siswa terlihat aktif. Kemudian dari hasilnya nilainya begitu Pak. Oh gitu, dapat tercapai nilainya karena M itu guys. Ya luar biasa Bu. Baik, kemudian Bu, setelah ngobrol ini nanti kira-kira apa yang Bu lakukan nih setelah hari ini? Langsung merevisi RPP. Kemudian lagi Bu, membuat media pembelajaran. Kemudian membentuk pengelompokan ya berdasarkan tadi ya untuk yang pandai, sedang, sama yang kurang tadi nih. Baik Bu. Kemudian Ibu, kapan rencana itu nanti dieksekusinya Bu? Secepatnya Pak. Secepatnya ya, oke. Kemudian untuk mencapai langkah Ibu yang sampaikan tadi, kira-kira ada nggak nih rencana sejawat atau teman Bapak Ibu yang Ibu minta tolong untuk membantu, kira-kira ada nggak Bu nanti? Ada. Dari Bu Arum. Apa rencananya nanti Bu Arum? Apa kita Bu Arum nanti apa nih? Mungkin dalam mempersiapkan media pembelajaran Pak. Gitu. Dalam media pembelajarannya ya. Kemudian untuk memastikan agar nanti rencana Bu Niki itu berjalan dengan baik, lancar gitu ya, itu sesuai dengan rencana itu apa yang bagaimana cara melakukannya nanti Bu? Dengan mengecek kesiapan peserta didik tadi Pak, mereka sudah siap atau belum. Kemudian peserta didik dapat mampu memahami konsep yang saya buat, itu memahami materi yang saya buat begitu Pak. Baik, berarti ada beberapa poin tadi ya Bu. Baik Bu, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini itu apa nih yang kira-kira dapat Bu Niki simpulkan Bu dari hari ini? Ya, yang pertama ya Pak, merevisi RPP. Yang kedua, tujuan pembelajarannya itu kan belum tercapai. Dengan revisi RPP tersebut, saya membuat media pembelajaran agar siswa itu aktif dalam pembelajarannya. Dan ketiga, membentuk kelompok berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, agar siswa itu belajar aktif, mampu memahami konsep yang saya buat. Begitu Pak. Baik, kira-kira ada lagi Bu yang ingin disampaikan gitu? Sudah Pak. Sudah cukup ya? Cukup. Baik Bu, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu Niki rencanakan, yang Ibu Niki persiapkan dapat berjalan dengan baik, pembelajaran nanti berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan, dan juga anak-anak dapat memahami konsep yang berbeda. Itu Bu Niki. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama, monggo silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Siang Pak Iwan. Bu Niki, selamat siang. Monggo, silakan. Bu, gimana Bu? Apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Terkait refleksi pembelajaran yang saya lakukan kemarin Pak. Oh baik. Menurut Bu Niki bagaimana nih Bu refleksi yang Ibu dapatkan sendiri nih sebelum saya Ya, terkait saya refleksinya ya Pak, saya masih banyak kekurangan Pak dalam pelaksanaan pembelajaran. gitu. Dari yang awalnya itu saya menggunakan metode ceramah, sehingga siswanya itu kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian tidak memakai media pembelajaran, gitu Pak. Secara observasi, saya menggunakan metode yang inovatif, aktif, pengelompokan tadi ya Pak, kemudian menggunakan media pembelajaran konkret dan nyata sehingga siswa itu mampu memahami konsep yang saya buat. Alhamdulillah, ada perubahannya Bu ya. Baik, kalau harapan Bu Niki nih dari refleksi nanti apa nih Bu? Dari tujuan pembelajarannya tercapai Pak, kemudian siswa itu dapat memahami materi, mengidentifikasi dari materi kubus, balok itu dapat tercapai begitu Pak. Kemudian media pembelajarannya juga dapat dipahami oleh siswa. Oke, berjalan dengan baik gitu ya Bu ya. Baik. Kalau menurut Bu Niki nih, pembelajaran yang berjalan dengan baik itu seperti apa sih Bu? Dalam Bu Niki itu? Siswa itu dapat aktif dalam pembelajaran Pak. Dapat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran. Sehingga kalau guru itu memberikan pertanyaan, siswa itu mau merespon dengan baik. Sehingga pembelajarannya itu tidak monoton begitu Pak. Oh gitu. Berarti dari yang Ibu refleksikan tadi, ada nggak dari RUP yang perlu diperbaiki gitu nanti Bu rencananya? Ya, yang pertama ada metode yang saya gunakan ya, awalnya dari metode klasikal seperti ceramah, seperti itu dibuat menjadi lebih aktif kembali dari metode bermain atau kelompok begitu Pak. Dan media pembelajarannya menggunakan media pembelajaran konkret seperti benda-benda, siswa itu mengidentifikasi benda-benda di sekitar di kelas begitu Pak. Baik, kalau menurut Bu Niki nih pembelajaran yang dilakukan tadi bagaimana nih Bu? Kalau saya memahaminya dari video tadi ya Pak, dari observasinya itu sudah terbukti efektif Pak. Siswa itu dapat memahami, mampu memahami pembelajaran yang saya buat. Kemudian terlihat dari rubrik pengamatan sikapnya anak-anak aktif dan evaluasi dari nilai hasil pencapaiannya di atas KKM begitu. Oh bagus banget ya. Baik, tadi ada beberapa poin ya, ada yang mendapatkan KKM, ada yang efektif, gitu. Saya tertarik nih Bu, kalau yang efektif itu menurut Bu Niki bagaimana sih Bu pembelajaran efektif gitu Bu? Pembelajaran efektif itu pembelajaran siswa itu dapat memahami pembelajaran yang saya jelaskan Pak, sesuai konteks tujuan pembelajaran. Oh gitu ya. Kemudian Ibu dari yang kurang baik saat pembelajaran tadi yang belum dilakukan itu ada nggak Bu kira-kira yang kurang pas gitu? Ada Pak, terkait dengan media pembelajaran. Oh media pembelajaran. Kan saya membuat kubus ya Pak, kubus dari karton itu kecil, sementara anak-anaknya itu kan banyak Pak. Dari yang belakang itu tidak terlihat, kan gitu. Kecil sekali. Seharusnya kan medianya itu yang lebih besar. Oh gitu. Pak. Nah, begitu Pak. Oh baik. Begitu ya, jadi ada medianya kecil tadi ya. Baik, untuk pembelajaran yang akan datang nih Bu, rencana Bu Niki mau seperti apa nih dari perbaikan tadi rencana tadi yang Bu Niki sampaikan? Kan tadi saya membuat kubus hanya satu ya Pak. Rencananya setelah materi ini kan ada membuat jaring-jaring kubus dan balon. Nah, jadi nanti anak-anak saya tugaskan untuk membuat kubus dari materi jaring-jaring balok tersebut. Jadi nanti ketika sudah berubah membuat jaring-jaring nanti siswa bisa menjadi aktif ya Bu ya? Iya. Baik, bisa praktek langsung gitu ya, tidak hanya banyak ceramahnya gitu ya, mendengarkan. Oke, baik Bu, itu baik sekali Bu. Baik, kalau ini Bu Niki untuk apa perbaikan ke depan nih kan kita harus memastikan nih rencana tersebut berjalan dengan baik kan gitu ya. Nah itu bagaimana Bu planning Bu Niki nanti rencananya kan
memastikan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar itu bagaimana caranya? Yang pertama saya membuat revisi sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian meningkatkan kompetensi mengajar saya Pak, terutama dalam pengajaran, metode pengajaran saya yang masih kurang, kemudian membuat media pembelajaran yang semenarik mungkin. Luar biasa ya, rencananya nanti lancar ya Bu ya. Baik, langkah ke depan Bu untuk mendukung perbaikan yang Bu Niki lakukan ini apa saja nih Bu? Langkah ke depannya. Yang pertama meningkatkan kompetensi mengajar ya Pak, dengan mengikuti diklat, kemudian diskusi dengan teman sejawat setiap kali setelah selesai mengajar, kemudian dengan PMM maupun mengikuti seminar dan workshop. Oh gitu, itu berarti cara-cara langkah ini ya meningkatkan kompetensi ya yang akan Ibu lakukan nanti ya agar upgrade gitu ya. Oh, baik, cocok Bu, saya juga setuju. Jadi ketika kita sebagai guru berada di luar zona nyaman ya untuk upgrade diri, itu akan menambah semangat baru, motivasi baru. Memang kita harus selalu mengikuti perkembangan yang gitu ibu karena pendidikan itu dinamis sekali seperti itu. Baik, untuk meningkatkan kompetensi khusus di SD Ngombaan 2 nih Bu nih, ada nggak ya Bu ya kira-kira yang dapat Ibu lakukan atau yang Ibu ikuti itu apa? Ada Pak, misalnya kan ada rapat bulanan gitu. Dengan rapat bulanan kan kita bersama-sama mendiskusikan program kerja sekolah bagaimana ke depannya, kemudian dengan mengikuti diklat online maupun offline gitu Pak. Dengan PMM juga bisa, dengan melalui video dari PMM kita lihat gitu ya. Oke, baik. Kalau dari rekan sejawat itu pernah nggak mungkin ngobrol-ngobrol atau apa kayak gitu? Pernah Pak. Pernah ya. Oh, biasanya diskusi apa Bu ini dengan? Biasanya tentang dari anak-anaknya, karakteristik anak-anaknya dari sebelumnya, dari wali kelasnya sebelumnya dengan saya begitu Pak. Oh gitu, berarti kayak trace route gitu ya. Dulu seperti apa sih Bu kayak gitu nggih. Dan metode yang tepat apa gitu nggih untuk mendukungnya. Kemudian Bu Niki untuk melancarkan rencana Bu Niki nggih untuk proyek ke depan itu kira-kira ada nggak Bu dukungan dari teman sejawat atau Bapak Ibu yang Ibu Niki butuhkan gitu? Ada Pak, misalnya membantu untuk menyeting kelas atau membantu tentang program sekolah agar lancar begitu Pak. Siapa saja Bu nanti yang terlibat yang dapat membantu Ibu Niki untuk meningkatkan harapan atau pembelajaran nanti Bu? Teman-teman sejawat dari Pak Eran dengan diskusi seperti ini Pak. Oh iya. Dari meningkatkan pembelajaran nanti gitu. Baik. Baik Bu, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini itu apa yang dapat Bu disimpulkan nih kira-kira? Yang pertama ya Pak, dengan pembelajaran itu tidak hanya terpacu dengan pembelajaran klasikal seperti pembelajarannya itu metodenya yang dulu seperti ceramah ataupun yang bikin bosan siswa gitu Pak. Perlu adanya perbaikan seperti membuat media pembelajaran yang aktif, inovatif sehingga siswa itu tidak bosan di kelas begitu Pak. Kemudian saya juga melakukan pengembangan diri dalam hal kompetensi pembelajaran, termasuk berdiskusi dengan Pak Ian seperti ini, mengikuti diklat, berdiskusi rekan sejawat gitu. Teman sejawat begitu Pak. Berarti ada ada rencana untuk upgrade diri baik di internal Bu Niki, dari eksternal juga dari orang lain seperti itu ya Bu Niki. Kira-kira ada lagi nggak Bu nanti yang mau disampaikan untuk percakapan hari ini? Sudah Pak. Sudah ya Bu ya. Baik Bu Niki, saya berharap sekali mudah-mudahan nanti apa yang Bu Niki rencanakan dapat berjalan dengan baik, segera dieksekusi, kemudian dapat bermanfaat bagi peserta didik kita semua. Gitu nih Bu Niki.
Iya, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diakhiri Bu percakapan kita. Ya, sampun Pak. Nggih, Terima kasih Pak. sama-sama puniki. Atas waktunya yang diberikan Pak. Sama-sama nggih. Boleh melanjutkan pembelajaran monggo. Silakan. Terima kasih, Pak. Nggih.